Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pelaksanaan hak dalam pemeriksaan pajak. Kita langsung saja. Pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak itu ada dua. Yang pertama adalah pemeriksaan kantor, yaitu pemeriksaan yang dilakukan di kantor DJP. Yang kedua, pemeriksaan lapangan, yaitu pemeriksaan yang dilakukan di tempat kedudukan WP. Kemudian, respon WP ketika dilakukan pemeriksaan. Yang pertama menyetujui dan yang kedua menolak. Kita akan bahas yang menyetujui terlebih dahulu. WP menyetujui dilakukan pemeriksaan. Alur yang pertama yaitu WP menerima surat pemberitahuan pemeriksaan atau surat panggilan. Surat ini dapat diserahkan langsung atau melalui faksimail atau melalui pos. Pemeriksa bertemu dengan WP untuk menjelaskan alasan dan tujuan pemeriksaan. Kemudian dilakukan peminjaman dokumen. Kemudian pengujian oleh pemeriksa. Dilanjutkan pengungkapan ketidakbenaran. Penyampaian SPHP. Kemudian pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Penandatanganan berita acara pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Penerbitan SKP. Dan pengembalian dokumen. Pada bagian pembahasan akhir hasil pemeriksaan ini saya beri tanda hitam. Ini akan saya jelaskan di mungkin pertengahan video. Kemudian kita akan membahas jika WP menolak dilakukan pemeriksaan. Alur yang pertama yaitu sama seperti menyetujui, WP akan menerima surat pemberitahuan pemeriksaan atau surat panggilan yang diterima langsung atau dari faksimail atau dari pos. Kemudian WP dapat langsung menolak surat pemberitahuan atau menolak pemeriksaan. Syarat penolakan ini adalah WP menandatangani surat pernyataan penolakan pemeriksaan. Kemudian apabila WP menolak menandatangani surat pernyataan penolakan, maka pemeriksa dapat membuat berita acara penolakan pemeriksaan yang ditandatangani oleh tim pemeriksa pajak. Kemudian, apabila dalam kasus tersebut WP tidak berada di tempat, maka ada dua pilihan. Pilihan yang pertama yaitu bisa digantikan oleh wakil atau kuasa atau pegawai dari wajib pajak. Pilihan kedua dapat ditunda untuk dilanjutkan di kesempatan berikutnya. Kemudian, apabila WP menolak membantu kelancaran pemeriksaan, maka pemeriksa dapat meminta pengganti WP atau WP tersebut apabila tidak digantikan untuk menandatangani surat penolakan membantu kelancaran pemeriksaan. Apabila WP menolak menandatangani, maka pemeriksa dapat membuat berita acara penolakan membantu kelancaran pemeriksaan yang ditandatangani oleh tim pemeriksa pajak. Prosedur terakhir, berdasar surat pernyataan penolakan atau berita acara tidak dipenuhinya panggilan atau surat penolakan membantu kelancaran, maka pemeriksa dapat melakukan penetapan pajak secara jabatan atau mengusulkan pemeriksaan bukti permulaan. Nah, ini untuk alur apabila WP menolak pemeriksaan lapangan ya teman-teman. Sekarang kita lanjut apabila WP menolak pemeriksaan kantor. Yang pertama, WP akan menerima surat pemberitahuan pemeriksaan atau surat panggilan yang diterima langsung atau melalui faksimail atau melalui pos. Kemudian, WP menolak surat pemberitahuan atau menolak pemeriksaan. Maka WP dapat menandatangani surat pernyataan penolakan pemeriksaan. Dan apabila WP menolak menandatangani surat pernyataan penolakan, maka pemeriksa dapat membuat berita acara penolakan pemeriksaan yang ditandatangani oleh tim pemeriksa pajak. Apabila dalam 1 bulan surat panggilan tidak dikembalikan ke pos dan tidak
memenuhi panggilan pemeriksaan kantor, maka pemeriksa dapat membuat berita acara tidak dipenuhinya panggilan pemeriksaan yang ditandatangani oleh tim pemeriksa pajak. Dan prosedur terakhir adalah berdasar surat pernyataan penolakan atau berita acara tidak dipenuhinya panggilan atau surat penolakan membantu kelancaran, maka pemeriksa dapat melakukan penetapan pajak secara jabatan atau mengusulkan pemeriksaan bukti permulaan. Nah, ini teman-teman, alurnya apabila WP menolak pemeriksaan kantor. Kemudian, seperti yang saya singgung di awal tadi, ini yang saya tanda hitam, pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Nah, karena penyampaian SPHP, ini SPHP ini bersifat sementara ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa mengajukan ketidaksetujuan. Kita akan coba bahas. Nah, permohonan pembahasan atas hasil temuan yang belum disepakati kepada tim quality assurance. Jadi apabila teman-teman masih belum sepakat dengan hasil pemeriksaan, maka teman-teman bisa mengajukan belum disepakati kepada tim quality assurance. Alurnya, pembahasan akhir hasil pemeriksaan, kemudian teman-teman tidak menyetujui sebagian atau seluruh hasil pemeriksaan, maka harus membuat tanggapan tertulis maksimal 7 hari kerja sejak tanggal diterimanya SPHP dan dapat diperpanjang 3 hari kerja dari tanggal penyampaian terakhir. Tanggapan tertulis ini dapat diserahkan langsung atau melalui faksimiles. Kemudian prosedur yang akan dilakukan adalah pembahasan dengan tim quality assurance. Pembahasan ini 3 pihak ya teman-teman. Jadi dari tim quality assurance, dari pemeriksa pajak, dan dari WP. Apabila pembahasan tersebut telah dilakukan, maka tahap berikutnya adalah penandatanganan berita acara pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Kemudian pengembalian dokumen. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu, tim quality assurance adalah tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal Pajak dalam rangka membahas hasil pemeriksaan yang terbatas pada dasar hukum koreksi yang belum disepakati antara pemeriksa pajak dan wajib pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Tujuan tim quality assurance adalah membahas perbedaan pendapat antara WP dengan pemeriksa pajak saat pembahasan akhir hasil pemeriksaan, memberikan simpulan dan keputusan atas perbedaan pendapat antara WP dan pemeriksa pajak, membuat risalah tim quality assurance pemeriksaan yang berisi simpulan dan keputusan hasil pembahasan. Kita lanjut. Dokumen yang perlu disiapkan. WP membuat surat permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atau Direktur Pemeriksaan dan Penagihan. Permohonan dengan tim quality assurance dapat dilakukan sebelum risalah pembahasan sudah ditandatangani oleh tim pemeriksa pajak dan WP. Berita acara pembahasan akhir hasil pemeriksaan belum ditandatangani oleh pemeriksa dan WP. Surat permohonan kepada tim quality assurance disampaikan paling lama 3 hari sejak penandatanganan risalah pembahasan dan ditebuskan kepada Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan. Selanjutnya pembahasan dengan tim quality assurance. Berdasarkan surat permohonan WP, tim quality assurance harus menyampaikan undangan kepada WP dan pemeriksa pajak untuk melakukan pembahasan atas hasil pemeriksaan yang belum disepakati dalam risalah pembahasan. Pembahasan dilakukan oleh tim quality assurance, pemeriksa pajak, dan WP atau wakilnya. Kemudian setelah WP mendapatkan undangan, WP tidak hadir pada hari dan tanggal yang tertera dalam undangan. Maka pemeriksaan harus tetap dilakukan oleh tim quality assurance dan pemeriksa pajak. Pemeriksaan ini apabila WP tidak hadir maka dilakukan oleh 2 pihak saja. Kemudian setelah pemeriksaan, maka muncullah risalah pembahasan dengan tim quality assurance, ditandatangani
oleh pemeriksa pajak dan tim quality assurance. Kemudian setelah itu dibuatkan berita acara ketidakhadiran WP dalam pembahasan bersama tim quality assurance. Apabila setelah mendapat undangan WP hadir pada hari dan tanggal yang tertera dalam undangan, maka pemeriksaan dilakukan oleh tim quality assurance, pemeriksa pajak, dan WP. Risalah ditandatangani oleh tim quality assurance, pemeriksa pajak, dan WP. Apabila setelah mendapatkan undangan, wajib pajak tersebut hadir, namun menolak menandatangani risalah tim quality assurance, maka pemeriksaan tetap dilakukan oleh tim quality assurance, pemeriksa pajak, dan WP. Namun, pada risalah pembahasan dengan tim quality assurance, itu membuat catatan penolakan dan risalah ditandatangani oleh pemeriksa pajak dan tim quality assurance. Seperti itu teman-teman. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.